Penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo kini terus bergulir. Lalu bagaimana integritas penegakan hukum di KPK dengan kondisi seperti ini? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan online Guru Besar Hukum Pidana Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, Prof. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, tadi Dewas sudah mengatakan yang bisa memberhentikan sementara dengan status tersangka adalah Perpres Presiden. Jadi memang harus menunggu terlebih dahulu Perpresnya muncul, atau kemudian ini bisa langsung nonaktif begitu, atau mungkin ya kesadaran untuk mundur begitu, Prof? Ya, gini Mas Bram, karena dalam suatu ilmu hukum itu ya, kalau pendekatan positivistik, tadi Pak Dewas tadi, itu harus menunggu Perpres. Karena diangkat dengan kepres, maka diberhentikan dengan kepres. Itu yang pertama, pendekatan positivistik. Tapi kalau pendekatan realistis, tadi keinginan masyarakat, ini kan pejabat negara, ketua KPK. Jadi kalau memang sudah ada dugaan dan bukti cukup, sebagai bentuk keteladanan masyarakat, harus mundur dong. Mundur itu bukan hanya mundur loh Mas, mundur sebagai anggota KPK harusnya. Begitu. Prof, saya tertarik dengan... Karena kita... Ketika Anda mengatakan hukum positivisme begitu Prof, ini karena diangkat oleh Perpres maka berhenti oleh Perpres. Ketika statusnya masih tersangka dan belum ada putusan inkrah dari pengadilan, apakah itu sudah cukup begitu untuk kemudian membuat, atau jangan-jangan Perpres akan keluar nanti begitu Prof? Seperti apa dari pendekatan itu? Ini Mas Bram, ini tergantung keseriusan negara. Jadi kalau negara serius betul-betul pemberantasan korupsi, maka besok pagi sebelum ayam berkokok harusnya Perpres harus hadir. Kan itu. Dan itu juga masih menyisakan loh Mas. Terminologi ini Pak Firly itu pinter. Dia orang hukum. Ketentuan pasal 32 ayat 2 dan 4 itu kan berhenti sementara dari jabatan. Pertanyaannya, kalau kembali jabatan kan sekarang ketua. Apakah kembali ke wakil ketua? Atau ke jabatan seperti apa? Ini yang saya kira nanti perdebatannya lebih panjang. Harusnya itu ketentuan itu nggak tuntas itu. Nah, itu PR. Oke, Prof, berarti PR-nya ada di mana, Prof? Apakah kemudian Perpres itu harus secara detail misalkan, artinya ketika dia dinonaktifkan sebagai ketua, maka apakah sudah tidak akan menjabat sebagai pimpinan, atau jangan-jangan menjadi wakil, atau jangan-jangan menjadi komisioner biasa begitu? Itu yang tidak jelas. Karena ketentuan itu harus lex stricti. Lex stricti harus jelas. Makanya dengan demikian, mudah-mudahan Pak Presiden menentukan bahwa berhenti itu juga berhenti sebagai ketua dan berhenti sebagai wakil ketua otomatis. Ini yang kita tunggu. Sebab kalau hanya berhenti sementara sebagai ketua, kembali dong sebagai wakil ketua. Ini saya kira nggak fair. Nggak fair. Karena ketentuan suatu perundang-undangan tadi katakan lex stricti. Makanya nanti Pak Firly itu paling bertahan loh. Saya kan sudah berhenti dari ketua, berarti masuk wakil ketua. Ini sama halnya seperti kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi, berhenti dan ketua masih anggota dong. Nah, ini perdebatannya Mas Bram. Tapi maksud saya begini Prof, berarti artinya Perpres nanti akan menentukan ya, pun soal frasa rigid tadi seharusnya nanti akan ada di situ begitu ya Prof ya? Itu yang kita nantikan. Mudah-mudahan Perpres itu menentukan rigid sekali, bahwa putusannya adalah berhenti sementara sebagai anggota KPK, sebagai pegawai KPK. Itu baru clear. Oke, menarik. Baik, Prof, saya ingin sedikit maju dari soal itu. Ketika hari ini artinya kita menunggu dan rasanya positif atau mendekati positif akan kemudian dinonaktifkan begitu, siapa yang kemudian PR-nya menjadi penggantinya? Apakah kemudian mereka-mereka yang menjadi kandidat dan tidak lolos sebagai 5 kandidat kemarin, kita belajar dari kasus Yohanis Tanak kemarin yang akhirnya menggantikan begitu, apakah kemudian akan ada fit and proper test untuk calon baru, Prof? Seperti apa, Prof? Ya, kalau kita melihat suatu sistem demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua KPK, berarti sesuai urutannya dong. Urutannya kemarin dari 10 besar itu, karena kita berdasar pada Pak Tanak. Sehingga kalau kosong, di bawahnya Pak Tanak siapa? Ini kalau presiden. Jadi jangan sampai nanti presiden ujuk-ujuk menentukan siapa menjadi wakil ketua. Saya kira nggak fair. Sehingga dari 10 kriteria yang tadi turun menjadi siapa? Oh, setelah Pak Tanak siapa namanya? Itulah yang saya kira berpotensi mempunyai hak untuk menjadi wakil ketua. Yang kemudian nanti menentukan siapa menjadi ketuanya. Wakil ketua dulu Mas, menjadi ketuanya. Gitu. Baik,
Sebelum ke sana, Prof, tapi artinya seberapa mungkin begitu Anda mengatakan tadi kalau ada yang dari luar paling tidak 4 kandidat yang kemarin tidak terpilih begitu, itu tidak fair. Tapi adakah kemungkinan itu terjadi begitu, Prof? Kalau kita lihat undang-undangnya, KPK itu kan kekuasaan negara, bagian rumpun eksekutif. Ya. Iya kan? Rumpun eksekutif. Oleh karena itu dalam hal ini kalau rumpun eksekutif, presiden sebagai hak eksekutif, presiden bisa menentukan, Mbak. Mas Bram. Dan ini jangan sampai kalau kita bentuk fair, karena kemarin sudah berpayah-payah pansel menentukan, ya dari 10 itu urutannya menjadikan prioritas untuk menjadikan wakil ketua. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk yang di luar sama sekali menjadikan wakil ketua di dalam suatu pemenuhan kolektif kolegial di dalam ketua KPK. Baik. Karena kalau dimungkinkan mungkin sekali, Mas, karena ini adalah lembaga eksekutif yang berarti tunduk pada presiden. Presiden punya kewenangan untuk menentukan. Nggak salah. Oke, berarti kemungkinan ke situ ada begitu ya, Prof. Nah, masih di soal ini, Prof, yang juga menjadi pertanyaan publik adalah apakah kemudian ketika nanti misalkan dinonaktifkan begitu dan dipilih komisioner yang baru, artinya untuk ketua akan ditempati oleh wakil ketua yang saat ini sudah ada, atau kemudian dipilih komisioner yang baru yang sekaligus menjadi ketua yang baru, Prof? Bagaimana pendekatan undang-undangnya sebetulnya? Kalau kita melihat dalam suatu kolektif kolegial dalam suatu undang-undang KPK, seperti saya melihatnya adalah dari kelima tadi. Kelima tadi nanti dikumpulkan, kemudian siapa yang mencalonkan suara terbanyak itulah yang menjadikan suatu pimpinan. Karena kemarin kan di dalam DPR. Nah ini tergantung apakah diserahkan pada forum ataukah yang lain. Tapi kalau kelihatannya melihat situasi yang sudah mepet, apalagi tinggal 1 tahun, tinggal 4 orang itu saya kira nanti kesepakatan siapa yang menjadi ketua. Karena bagaimana juga ketua adalah sebagai motor, sebagai penggerak, sebagai pemimpin yang harus menjadikan suatu leader dalam pemberantasan baik penindakan maupun pencegahan. Jangan sampai menjadi wakil ketua semua. Jadi harus ada ketua. Berarti artinya dipilih dulu, ditetapkan dulu oleh DPR seperti kemarin proses Pak Yohanes Tanak begitu, dan nanti internal seperti MK begitu ya, Prof, untuk menentukan ketua yang baru? Idealnya seperti itu. Okay. Alam demokratis adalah melihat bagaimana kehendak dari wakil ketua untuk menentukan ketua. Sehingga betul-betul sebagai representasi daripada pilihan-pilihan masing-masing subjek wakil ketua di KPK. Baik. Oke. Ini tentu menarik untuk kita tunggu. Dan saya ingin kemudian kita beralih ke soal status tersangkanya begitu, Prof. Kalau kita lihat kemudian pada masa-masa sebelumnya cukup banyak yang juga terjerat kasus hukum, meski kemudian ada yang di SP3-kan, ada yang kemudian berlanjut. Bagaimana Anda melihat kondisi hari ini dengan kemudian dugaan pemerasan begitu, Prof? Kalau kita melihat kasus pemerasan, Mas, ini kan suatu hal yang sangat ada suatu hubungan antara subjek A dengan subjek B. Oleh karena itu kalau melihat suatu bukti-bukti yang disampaikan oleh Polda Metro, yang sudah kalau nggak salah itu ada 90-an bukti, kan begitu. Dan kemudian ahli, itu saya kira cukup, Mas. Apalagi yang terkait gratifikasi. Gratifikasi itu paling mudah, pemberian dengan maksud. Sehingga kemarin kalau kita bicara media, semua CNN, ada pihak yang menyampaikan, diterima, kan begitu kan? Nah, konsep diterima itu adalah yang memberikan juga penegak hukum. Itu suatu bukti yang tidak terbantahkan dalam suatu ilmu hukum itu bukti yang sah dan bukti yang bernilai. Oke. Begitu, Mas. Jadi saya kira nggak akan lepas kasus ini, Mas. Oke, akan berbeda begitu ya dengan ketua ataupun komisioner di masa-masa sebelumnya begitu ya, Prof ya? Ya, kalau kemarin kan etika, etika perilaku. Kalau ini pelanggaran hukum. Oke. Pelanggaran hukum menemui kemudian ada suatu penerimaan. Beda. Oleh karena itu sebetulnya dalam hal seperti etik sudah nggak perlu. Kalau itu pelanggaran hukum pasti melanggar etik. Tapi kalau melanggar etik belum pasti melanggar hukum. Baik. Oke. Ini logika dan terminologi yang harus kita gunakan begitu ya. Nah, ini kalau bicara soal etik juga yang kritik ini tidak hanya kepada KPK kemudian, tapi juga kepada Dewas yang dianggap baru bertindak setelah ada penetapan tersangka begitu kepada Firly Bahuri. Bagaimana sebetulnya Undang-Undang KPK melihatnya? Apakah memang Dewas itu baru bisa kemudian menentukan atau menyidangkan dugaan pelanggaran etika ketika kasus hukumnya itu sudah berjalan, Prof? Oh, tidak juga. Suatu dewas, suatu penegak hukum itu sebenarnya sama. Suatu peristiwa berjalan ketika ada laporan, ketika ada pengaduan. Nah, tampaknya di sini laporan kepada etik dewas ini agak lambat.
Ya Dewas kan kita lihat hanya berapa orang kan, sehingga personel untuk mencapai lari ke sana ke kemari juga menjadikan suatu kesulitan sendiri. Lain dengan Polri, punya tenaga yang cukup besar, fasilitas cukup besar, dia gampang untuk melakukan suatu tindakan-tindakan terkait dengan pembuktian-pembuktian lain, investigasinya cepat, kondisinya cepat, ruangannya tepat dan sebagainya. Dewas ini agak sulit, cuma 5 orang. Bagaimana mungkin bisa mengejar ke sana kemari? Ini yang saya kira menjadikan suatu ke depan, apakah Dewas ini ada perangkat lain atau tidak? Karena saya kasihan juga dengan Dewas kalau seperti ini. Mondar-mandir ke sana, tapi ya. Iya, berarti artinya penguatan Dewas begitu akan menjadi penentu begitu. Apakah kemudian mampu mengembalikan marwah KPK dan juga kepercayaan publik pada lembaga anti rasuah ini, Prof? Terakhir singkat saja, Prof. Tepat sekali. Kalau dulu tidak ada Dewas, sekarang ada Dewas. Ya. Sehingga konsep Dewas ini bagian suatu lembaga yang betul-betul mengawasi, yang punya perangkat. Karena kalau tidak punya perangkat, suatu hukum itu harus perangkat itu penting sekali. Bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menganalisis. Ini seolah-olah kalau Dewas mengidentifikasi sendiri, menganalisis sendiri, memutuskan sendiri. Ya teorinya teori tukang cukur Mas kalau seperti ini kan gitu loh. Sehingga perlu adanya perangkat lain. Kalau memang betul penguatan dan undang-undang ini dipertahankan sebagai undang-undang KPK ke depan. Gitu loh. Jadi jangan hanya menunjuk Dewas tapi ada perangkat yang lain gitu. Baik, ini menarik kemudian penguatan melalui undang-undang ke depannya untuk kemudian bisa mencegah agar tidak terulang lagi yang seperti ini. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana UNSUD telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof.